Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan konsep dasar perencanaan pembelajaran. Nah, mohon menunggu sebentar. Nah, oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perencanaan pembelajaran. Nah, kemarin kan kita berbicara mengenai sistem gitu ya. Dan sekarang kita masuk kepada ranah konsep dasar perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu memang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Dan konsep dasar perencanaan ini memang harus mutlak Anda perlukan nantinya untuk menjadi seorang pendidik. Maka dari itu, sebelum Anda merencanakan pembelajaran, Anda harus tahu dulu nih konsepnya seperti apa. Gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu memang bagian yang penting dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan gitu. Bukan hanya nantinya Anda sebagai guru saja kemudian harus merencanakan pembelajaran. Dalam konteks kehidupan nyata, apapun yang Anda lakukan itu seyogyanya memang harus melalui sebuah perencanaan. Begitu. Nah, di sini Nana Sujana menyatakan bahwa perencanaan itu adalah proses yang sistematis dan dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Sedangkan Udin Saifuddin dan Abin Samsudin itu mengemukakan bahwa perencanaan itu adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang menyiapkan keputusan mengenai apa saja yang diharapkan terjadi dan apa saja yang akan dilakukan seperti itu. Dan kemudian kalau menurut Cunningham itu mengatakan bahwa perencanaan itu adalah proses seleksi berhubungan dengan bagaimana kita mengkoneksikan antara pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi-asumsi lain untuk masa yang akan datang untuk tujuan memformulasikan hasil yang diinginkan. Nah, saya rasa dari beberapa pengertian tersebut, Anda sudah bisa mengambil inti adalah yang paling main thing adalah perencanaan itu adalah suatu proses rangkaian kegiatan di mana Anda menyiapkan sebuah rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, itu sama seperti yang ditampilkan di sini bahwa uh, pengertian perencanaan itu memang meliputi 3 aspek yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, dari definisi-definisi sebelumnya bahwa memang ada butir-butir penting yang berkaitan dengan perencanaan. Yang pertama adalah sekali lagi ada proses berorientasi pada hasil. Dan ini ada kegiatan tentang apa yang harus dilakukan. Sekali lagi, ketika Anda sudah memahami konsep dasar perencanaan pembelajaran, Anda akan paham di sini bahwa bagaimana nantinya Anda harus melakukan proses pembelajaran tersebut. Harus sistematis, berorientasi pada tujuan, dan ada kegiatan-kegiatan yang jelas. Itu yang paling penting ya. Kemudian apa sih Bu karakteristik dari perencanaan pembelajaran itu sendiri? Mengaca kepada pengertian barusan bahwa karakteristik juga itu harus pertama adalah sistematis. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan sistem. Saya rasa Anda sudah paham kemarin penjelasan mengenai apa itu sistem. Nanti bisa dilihat lagi ya di rekaman sebelumnya. Kemudian ini dirancang secara bertahap. Tidak bisa kita harus langsung melakukan sesuatu kemudian menginginkan hasil yang diinginkan. Melainkan ada tahap-tahap tertentu yang Anda harus kerjakan di sini. Dan pastinya dirancang untuk mencapai perubahan pada peserta didik. Nah, seperti itu. Perubahan tersebut bisa berupa apa?
bisa berupa dari awalnya tidak tahu menjadi tahu terkait dengan transfer ilmu atau knowledge yang Anda sampaikan di situ. Bagaimana juga kesiapan mental yang awalnya memang mentalnya kecil, kemudian dengan proses pembelajaran dia punya mental baja, bisa juga. Jadi banyak hal yang Anda bisa lakukan dalam proses perencanaan pembelajaran ini. Nah, kemudian apa yang menjadi elemen kunci pelaksanaan elemen kunci perencanaan pembelajaran ini mohon diperhatikan. Pendekatan perencanaan pembelajaran itu mempertimbangkan pembelajaran dari perspektif peserta didik, lebih dari materi. Jadi mohon diperhatikan bahwa Anda tidak lagi terlalu fokus pada materi yang disampaikan, tetapi Anda fokus pada peserta didik. Mas Menteri sekarang menggaungkan memang sekolah penggerak itu yang mungkin Anda pernah mendengar ya. Sekarang banyak sekali program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang disesuaikan dan keberpihakan kepada murid-murid dan murid. Sekali lagi memang dengan adanya pandemi ini, kemudian timbul yang namanya learning loss ya, di mana kita itu tersesat dalam sebuah pembelajaran karena harus online dan lain sebagainya, itu membuat sesuatu menjadi tidak terkontrol dengan baik. Nah, maka dari itu di sini perlu digarisbawahi murid-murid dan murid adalah menjadi prioritas dan salah satu elemen kunci dari perencanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, perlu diperhatikan ada beberapa nantinya faktor-faktor, ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini. Di sini bagaimana Anda itu melihat kesiapan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran? Kemudian apakah metodenya? Apakah media pembelajarannya? Kemudian apakah bentuk dukungan dari seorang pendidik atau nanti Anda sebagai guru? Kemudian bagaimana pencapaian tujuannya ditentukan? Kemudian adakah revisi penting atau refleksi? Nah, itu memang harus diperhatikan betul-betul. Maka dari itu, elemen kunci pelaksanaan perencanaan pembelajaran itu ada beberapa. Yang pertama adalah karakteristik peserta didik. Ini berkaitan dengan kondisi-kondisi psikologis dan fisiologis, termasuk juga kemampuan awal atau penguasaan prasyarat dan kesiapannya untuk belajar. Masing-masing peserta didik itu mempunyai kesiapan belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, dengan Anda mengetahui hal-hal tersebut, Anda dapat membuat perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Kemudian, tujuan pembelajaran atau kompetensi yang seharusnya dimiliki peserta didik setelah program pembelajaran dilakukan. Ini adalah kunci ya, kunci perencanaan pembelajaran loh ya. Kemudian yang ketiga, materi pembelajaran yang harus dipelajari, termasuk pendalaman atau pengayaan, begitu ya. Kemudian model-model yang digunakan yang berkaitan dengan pilihan cara yang tepat untuk membelajarkan materi pembelajaran kepada peserta didik agar tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Dan kemudian di sini ada evaluasi proses dan hasil belajar. Di sini untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu telah mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang dirumuskan. Maka dari itu, kelima elemen kunci ini harus benar-benar Anda perhatikan betul dalam menentukan perencanaan pembelajaran. Nah, Ibu kemudian setelah mengetahui elemen kunci, sekarang kita bertanya, pentingnya perencanaan pembelajaran itu berapa? Mohon maaf, apa? Beberapa pendidik yang sudah senior itu memang kadangkala ya mengabaikan perlunya perencanaan pembelajaran. Ah, sudahlah, materi sudah ada di luar kepala, tinggal masuk ke kelas saja. Saya kan sudah bertahun-tahun mengajar. Nah, ini agaknya menjadi hal yang perlu kita kritisi bersama, dalam artian adalah kita harus melakukan refleksi diri. Karena ilmu
dan teknologi, semuanya itu dinamis. Kita tidak bisa selalu mengunggulkan kemampuan kita yang kita selalu merasa, oke, materinya sudah di luar kepala dan lain sebagainya. Tapi di sini harus berpikir bagaimana kita menyesuaikan kondisi yang ada. Begitu. Nah, di sini harus digarisbawahi bahwa sangat penting sekali membuat perencanaan pembelajaran itu. Kenapa? Karena pertama, pembelajaran itu adalah kegiatan yang memiliki tujuan. Nah, setelah proses pembelajaran kan peserta didik diharapkan memiliki perubahan berupa pengetahuan, keterampilan, sikap gitu ya. Dan dengan adanya perencanaan yang baik, maka pendidik juga akan dapat mengidentifikasi dan menentukan tahapan-tahapan pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran itu adalah kegiatan yang kompleks, bukan kegiatan yang sederhana. Tapi perlu diperhatikan kompleksnya bagaimana. Sekarang mungkin dengan penggunaan kata kompleks menjadi sangat dilematis begitu ya. Mungkin kita mengatakan menantang. Nah, itu jauh lebih baik. Nah, mohon diperhatikan bahwa pembelajaran itu bukan hanya terbatas pada penyampaian ilmu pengetahuan atau transfer informasi kepada peserta didik. Pembelajaran itu adalah lebih ditekankan pada proses di mana guru itu mendayagunakan semua sumber-sumber belajar dan menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dan mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Tuh. Jadi mungkin dengan melalui tahapan diskusi di kelas atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan materi yang disampaikan, kemudian siswa itu paham dengan apa yang disampaikan, itu adalah sebuah proses yang baik di situ karena terjadinya kolaborasi antara semua sistem. Yang ketiga adalah pembelajaran itu melibatkan banyak komponen yang perlu dikelola dan diorganisasikan secara baik. Ada perencanaan pembelajaran mungkin yang tidak menggunakan semua komponen yang ada secara efisien dan efektif. Misalnya komponen peserta didik, Anda lebih banyak fokus pada diri sendiri tanpa memperhatikan peserta didik, tanpa memperhatikan bagaimana gaya belajar peserta didik, kemampuannya bagaimana, minatnya bagaimana, metodenya bagaimana. Ya hanya masuk kelas, oke, selesai, kita baca buku halaman 17, setelah itu kerjakan soal, kumpulkan di meja saya, dan selesai. Tidak seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, pembelajaran itu memang adalah proses kolaborasi. Nah, maka dari itu perlu sekali ketika Anda penyampaian informasi itu harus diadakan sebuah kolaborasi. Kita bisa membayangkan ya tim paduan suara misalnya yang akan menampilkan performa mereka. Nah, kita bisa melihat itu adalah alunan nada yang baik ketika semua orang mengeluarkan suaranya. Gitu. Setiap orang itu tahu nada-nadanya. Kapan di A minor, A mayor, atau lain sebagainya, saya tidak paham musik ya. Dan semuanya saling efektif, saling mengisi. Nah, sama seperti konteks di suatu kelas atau proses pembelajaran. Maka dari itu penting sekali adanya perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang yang terakhir yaitu terkait dengan manfaat perencanaan pembelajaran. Nah, memang ada beberapa hal yang harus kita juga renungi bersama bahwa perencanaan itu pastinya mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi guru ya khususnya. Yang pertama adalah apa? Sebagai petunjuk bagi guru untuk mendapatkan pengelolaan pembelajaran yang struktur dan terorganisasi secara baik. Sesuatu yang sudah direncanakan itu pasti akan terlaksana dengan baik. Kalaupun tidak terlaksana dengan baik, itu akan mudah bagi guru untuk melakukan refleksi diri. Oh iya ya, tadi kenapa saya nggak bisa masuk, saya tidak bisa melalui tahapan ini dengan baik. Karena tadi ada ini, ada itu.
Nah, di situ gampang, tetapi kalau tidak ada perencanaan, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri? Sedangkan hal-hal yang kita lakukan itu impromptu, tidak terencana dengan baik. Nah, yang kedua adalah hal ini adalah sebagian upaya dari persiapan pendidikan untuk menjadi lebih profesional. Nah, khususnya adalah sebagai guru gitu ya. Memang di sini dengan adanya perencanaan itu mendorong pendidik lebih kreatif dan reflektif dalam memilih strategi. Perencanaan itu tidak dilakukan pada saat itu. Perencanaan itu dilakukan jauh sebelum hari H, begitulah. Maka dari itu, sesuatu yang kita rancang sebelum terjadinya suatu kegiatan, maka itu memerlukan pemikiran dan apa ya, suatu renungan gitu. Maka dari itu bisa dipastikan kalau sesuatu sudah direncanakan, pasti kita jauh bisa berpikir lebih jernih tentang strategi apa yang cocok untuk ini. Kalaupun nanti tidak cocok, itu akan menjadi hal yang luar biasa, impact-nya ke kita. Okelah, oke saya sepertinya tidak cocok ini di sini. Maka dari itu, dengan begitu dia akan melihat perspektif lain, apa sih metode yang akan saya pakai berikutnya. Nah, kemudian di sini manfaatnya adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. Nah, menyambung dari apa yang saya sampaikan di situ, ketika ada hal-hal yang di luar kendali kita terkait dengan perencanaan yang kita sudah buat, tetapi dalam aplikasinya itu ada hal-hal yang tidak sesuai harapan, maka kita dengan mudah akan melakukan evaluasi dari program pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang nomor 4 adalah untuk menjamin pendidik mengorganisasikan materi pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang ditetapkan. Memang adanya perencanaan ini sekaligus akan menghindarkan ya adanya kemungkinan duplikasi dan pembahasan materi pembelajaran. Ini karena semua sudah tersusun rapi sebelum-sebelumnya. Dan pastinya yang terakhir adalah hal ini untuk menjamin efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Nah, adanya perencanaan ini memungkinkan guru bukan hanya menyiapkan media pembelajaran, bahan ajar, atau alat evaluasi yang dibutuhkan. Di sini juga memberikan kesempatan bagi guru untuk mengatur waktu pembelajaran secara tepat. Jadi nanti bisa mengalokasikan waktu dengan baik sehingga tujuan pembelajaran itu juga tercapai dengan baik. Nah, dari arah pembicaraan ini Anda sudah tahu pasti kalau begini apa nih yang hal besar yang akan kita bahas berikutnya. Ini akan menjadi hal yang menarik kita akan bahas begitu ya. Oke, untuk hari ini itu saja. Minggu depan Anda sudah libur untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Kaprodi begitu ya atau dosen walinya. Saya di sini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga Anda sehat selalu. Sampai bertemu bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.